Halo semua, selamat datang di channel YouTube Fix One. Jumpa lagi bareng saya Abidin di channel ini. Oke, kali ini saya akan membahas kenapa banyak orang terjebak pinjol. Pinjaman online sekarang itu banyak sekali dan pinjaman online sekarang itu mudah dicairkan, guys. Tapi di balik itu semua, itu bisa jadi bumerang, bisa jadi masalah ketika yang menggunakan pinjol itu tidak tahu diri. Nah, apa saja kesalahan seseorang sampai dia itu terjebak pinjol? Simak video ini sampai selesai. Oke, ini saya perlihatkan di sini ada PowerPoint dari saya. Kenapa banyak orang terjebak pinjol? Langsung aja kita bahas. Jadi di sini ada 3 kesalahan fatal ya dari seseorang sampai dia itu terjebak pinjol, guys. Jadi perlu dihati-hati kalau kalian mengalami hal ini atau kalian sama dengan 3 kesalahan ini, silahkan dihilangkan kesalahannya. Kesalahan yang pertama yaitu kurang pemahaman. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kurang perencanaan. Selanjutnya, kesalahan ketiga adalah menutupi hutang lain. Kesalahan yang pertama adalah kurang pemahaman. Salah satu kesalahan yang paling mendasar yang menyebabkan orang terjerat pinjol itu adalah kurangnya pemahaman dan riset sebelum mengambil pinjaman, guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri, di dalam kesalahan kurang pemahaman ini tidak memahami syarat dan ketentuan. Bagi kalian yang mau mengambil pinjaman online atau pinjol, sebaiknya kalian itu harus belajar dulu atau memahami dulu syarat dan ketentuan, karena satu pinjol dan pinjol yang lain itu memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda, guys. Mulai dari bunga, kemudian lama pinjaman, kemudian lama tenor dan sebagainya, itu kalian harus pahami dulu. Kemudian selanjutnya tidak melakukan perbandingan. Nah, ini kurang pemahaman tentang perbandingan salah satu pinjol dengan pinjol yang lainnya. Karena pinjaman online sekarang itu tidak cuma 1, 2, 3, bahkan ada ratusan pinjol di Indonesia, guys. Jadi pinjaman online itu harus kalian bandingkan dulu, mana pinjol yang baik untuk saya, mana pinjol yang buruk ya. Selanjutnya, kalian harus pahami dulu tentang di sini tidak memeriksa legalitas pinjol. Nah, ini kesalahan tentang kurang pemahaman ini salah satunya adalah tentang legalitas. Kalian harus tahu dulu ada pinjol ilegal, ada pinjol yang legal. Dan pinjol yang legal itu yang harus kalian pakai. Kebanyakan orang tidak ngecek dulu apakah pinjol ini legal atau tidak di OJK. Jadi kalau misalkan pinjol yang resmi atau pinjol yang legal yang diperbolehkan oleh pemerintah itu adalah pinjol yang terdaftar di OJK atau pinjol yang legal. Nah, ini kebanyakan orang itu tidak ngecek dulu nih ini legal atau enggak. Jadi itu kesalahan yang sangat mendasar, guys ya. Itu sangat mudah karena di website itu kalau kita cari itu ada informasinya. Ini pinjol ini resmi atau enggak, itu kalian bisa cari. Lanjut di kesalahan kedua ya. Kesalahan ini kesalahan kedua yaitu kurang perencanaan. Kalau kita sudah merencanakan pinjam secara online, kalian harus merencanakannya dengan matang. Kalau rencana kalian belum matang, jangan sampai kalian mengambil pinjaman di online, guys. Salah satunya adalah tidak menilai kemampuan finansial. Yang dimaksud kesalahannya itu adalah tidak menilai kalian itu mampunya nanti ambil hutang berapa. Nah, itu kan yang paling penting itu, guys. Misalkan gaji saya 1 bulan 3 juta, maka selanjutnya saya bisa mengambil pinjaman online berapa, itu harus dinilai dulu kemampuan finansialnya. Kemudian kesalahan selanjutnya tidak memiliki tujuan yang jelas. Kalian itu ngambil pinjol itu untuk apa? Untuk gaya hidupkah? Untuk memenuhi kebutuhan hidupkah? Atau untuk sesuatu yang daruratkah? Itu harus ditentukan dulu kalian tujuannya apa. Kemudian tidak memiliki dana darurat. Ini juga penting karena dana darurat itu nanti bisa kalian rencanakan untuk kalau misalkan suatu saat gaji saya lagi seret, pendapatannya itu lagi seret, itu juga kalian bisa gunakan untuk membayar hutang pinjol atau pinjaman online.
Ini kesalahan kedua, kalian silahkan dicek apakah kalian juga seperti ini, kurang perencanaan. Itu kesalahan yang rumit ya. Selanjutnya ada kesalahan ketiga, yaitu menutupi utang lain. Nah, ini kesalahan yang paling berbahaya adalah menggunakan pinjol untuk menutupi utang lain. Ini adalah lingkaran setan yang dapat menjerat seseorang dalam utang yang semakin besar. Guys, kalau kalian punya hutang dari pinjol satu ke pinjol yang lain, misalkan kalian pengen hutang lagi untuk menutupi pinjol yang satunya, itu kesalahan yang sangat berbahaya. Kenapa ini menjadi kesalahan ketiga? Karena dasarnya kesalahan itu ada di pertama tadi, kebanyakan kesalahan ada di nomor kesalahan 2 tadi, dan kesalahan yang sangat berbahaya itu ada di kesalahan nomor 3 ini, yaitu menutupi utang lain. Pertama, mengatasi utang dengan utang. Kalau kalian hutang, itu harus kalian tutupi dulu tanpa hutang yang lain. Harus kalian lunasin dulu, baru kalian boleh berhutang lagi ke pinjol. Jangan buka lubang, tutup lubang, itu berbahaya guys. Terjebak dalam multi pinjol. Nah ini, kalian kalau misalkan sudah punya pinjol satu, sudah ngambil hutang di pinjol pertama, kalau kalian ingin menutupinya dengan hutang pinjol yang lain, mengambil hutang pinjol yang lain, ini akan berakibat fatal karena cuman istilahnya itu memperbaiki masalah sementara, tidak memikirkan kedepannya akan bertambah hutangnya, membengkak bunganya. Nah ini kesalahan yang sangat berbahaya karena mungkin ada orang yang berpikir kayak gini guys, saya kan punya hutang pinjol satu, kemudian wah ini bisa saya atasin, bisa saya lunasin dengan cara pinjol yang lain. Jadi hutang saya di pinjol yang satu ini bisa selesai, saya bisa fokus untuk pinjol yang kedua ini. Itu salah guys, itu kesalahan yang sangat fatal. Jangan sampai kalian kayak gitu ya. Ini kalian bisa terjebak ke pinjol. Karena kalau kalian terjebak ke pinjol, itu pasti ada debt collector atau istilahnya kalian itu tidak akan pernah tenang ya. Itu. Kemudian dalam kesalahan ketiga ini ada lagi lingkupnya, yaitu kehilangan kontrol keuangan. Keuangan itu harus dikontrol. Kalau kalian keuangan kalian tidak dikontrol, maka kalian tidak punya yang namanya rencana keuangan. Nah ini memang pemahamannya agak sulit ini untuk mengontrol keuangan, karena mungkin kadang pendapatannya tidak tetap, pendapatan bulan 1 ke bulan 2 juga berbeda. Itu memang harus dipikirkan dengan matang dan belajar gimana caranya mengontrol keuangan. Oke. Jadi kesimpulannya, pinjaman online itu dapat menjadi solusi keuangan guys yang bermanfaat, tapi jika digunakan dengan bijak ya. Tapi kurangnya pemahaman, kurangnya perencanaan yang matang, dan penggunaan yang tidak tepat dapat menjerat seseorang dalam lingkaran utang yang merugikan. Dengan menghindari 3 kesalahan fatal tadi yang sudah kita bahas, yang sudah saya sampaikan, nah ini diharapkan masyarakat yang menonton video ini atau semua masyarakat dapat lebih bijak ya dalam memanfaatkan pinjol dan terhindar dari jeratan utang yang merugikan guys. Saya membuat PowerPoint ini semoga bisa bermanfaat untuk semua kalangan, untuk semua kalian yang menonton video ini. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya minta dukungan kalian dengan cara subscribe channel ini, like video ini, komen juga video ini sebanyak-banyaknya. Kalian mau komen apa tentang pinjol atau tentang investasi, semuanya, karena kita bisa belajar bersama ya. Kemudian jangan lupa share ke teman yang lain supaya tidak terjebak di dalam lingkaran utang yang merugikan tadi ya, tidak terjebak di pinjol. Karena teman saya itu juga ada yang kena kayak gini dan dihubungin debt collector dan sebagainya, ribet. Jangan sampai kayak gitu ya. Itu dia 3 kesalahan fatal seseorang sampai terjebak pinjol. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.